Meanwhile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mahasiswa STMIK Pelita Nusantara. Perkenalkan anggota kelompok kami ada Maira Maulidia, Adi Junior Manalu, Muhammad Rizal Muhaimin, Akbar Maulana Purba, dan saya sendiri Sinta Sonda selaku moderator. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Akademik Kampus menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Nah, tugas ini disusun sebagai salah satu tugas proyek pemenuhan tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak oleh dosen pengampu Ibu Peti. Kami berharap presentasi yang kami sajikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai analisis dan perancangan sistem akademik dengan menggunakan UML. Selamat menyaksikan, semoga presentasi kami dapat bermanfaat. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya selaku moderator dan pemateri. Nah, jadi ini kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi pada bagian latar belakang masalah, jadi perkembangan teknologi informasi itu mendorong perguruan tinggi untuk mengelola data akademik secara digital. Pengelolaan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, dan nilai kebutuhan sistem yang terintegrasi agar informasi dapat diakses dengan mudah. Jika masih dilakukan secara manual, proses pencatatan data berisiko mengalami kesalahan dan keterlambatan informasi. Oleh karena itu, kami merancang sistem akademik kampus menggunakan UML sebagai dasar dalam pengembangan sistem. Lalu kita masuk ke tujuan sistem. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mempermudah pengelolaan data akademik secara terintegrasi. Sistem ini membantu admin dalam mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan jadwal perkuliahan. Selain itu, sistem ini juga memudahkan mahasiswa dalam mengisi KRS dan melihat informasi akademik. Bagi dosen, sistem ini tuh membantu proses penginputan nilai mahasiswa. Jadi dengan adanya sistem ini, proses administrasi akademik menjadi lebih efektif dan efisien. Kita masuk ke analisis kebutuhan. Pada tahapan analisis kebutuhan, terdapat 3 pengguna utama, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Admin memiliki hak akses untuk mengelola program studi mahasiswa, dosen, mata kuliah, ruang jadwal, dan KRS. Dosen dapat melakukan login, melihat jadwal mengajar, serta menginput nilai mahasiswa. Mahasiswa dapat melakukan registrasi dan login, melihat mata kuliah dan jadwal kuliah, mengajukan KRS, serta melihat nilai dan KHS. Kita masuk ke bagian kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Jadi, kebutuhan fungsional itu merupakan fitur yang harus dimiliki oleh sebuah sistem. Fitur tersebut itu meliputi login, logout, pengelolaan mahasiswa, dosen, program studi, mata kuliah, kelas, jadwal, KRS, input nilai, dan melihat nilai. Sedangkan kebutuhan non-fungsional itu, sistem harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan, dapat berjalan melalui browser, menggunakan database PostgreSQL, menerapkan autentifikasi JWT, dan menggunakan Role-Based Access Control atau RBAC untuk mengatur hak akses pengguna. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Rizal Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Muhaimin akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Baik, sini akan menjelaskan tentang perancangan sistem, flowchart system. Flowchart menggambarkan alur sistem mulai dari proses login hingga pengguna mengakses fitur sesuai dengan hak aksesnya. Pada slide ini menjelaskan flowchart sistem yang menggambarkan alur kerja aplikasi. Proses dimulai dari login pengguna, kemudian sistem melakukan validasi dan mengecek role pengguna seperti admin, dosen, atau mahasiswa. Setelah berhasil, login pengguna dapat mengakses fitur sesuai akses masing-masing. Lalu ada perancangan sistem use case diagram. Di sini, use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dengan sistem. Terdapat 3 aktor utama, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa yang memiliki akses fitur berbeda sesuai kebutuhan dalam sistem informasi akademik. Lalu ada activity diagram login.
Activity diagram ini menjelaskan proses masuk ke dalam sistem, pengguna memasukkan email dan password, kemudian sistem melakukan pengecekan. Jika data benar, pengguna diarahkan ke halaman sesuai role, tetapi jika salah, sistem akan menampilkan pesan error. Lalu di sini ada activity diagram kelola mahasiswa dan pengisian KRS. Pada slide ini menjelaskan aktivitas pengelolaan mahasiswa dan pengisian KRS. Admin dapat mengelola data mahasiswa seperti menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data. Sedangkan mahasiswa dapat memilih mata kuliah dan mengajukan KRS untuk diverifikasi oleh admin. Masuk ke activity diagram input nilai. Activity diagram input nilai menjelaskan proses dosen memasukkan nilai mahasiswa. Dosen memilih mata kuliah dan mahasiswa, kemudian memasukkan nilai. Sistem akan melakukan validasi dan menyimpan data nilai jika proses berhasil. Selanjutnya masuk ke IRD. IRD menggambarkan hubungan antar tabel dalam database sistem informasi akademik. IRD menggambarkan hubungan antar tabel pada database sistem informasi akademik. Diagram ini menunjukkan bagaimana data seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, KRS, dan nilai saling terhubung agar sistem dapat berjalan dengan baik dan benar. Lalu kita masuk ke dalam desain antarmuka sistem. Tampilan yang ditampilkan halaman login, halaman registrasi, dashboard admin, dashboard dosen, dan dashboard mahasiswa. Baik, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Odi Manalu akan melanjutkan materi selanjutnya. Desain antarmuka admin. Pada halaman login merupakan halaman awal yang digunakan untuk pengguna untuk masuk ke dalam sistem. Pada halaman ini, pengguna diminta memasukkan email dan password yang telah terdaftar. Sistem akan melakukan proses autentikasi untuk memverifikasi data pengguna. Jika data valid, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai dengan hak aksesnya sebagai admin, dosen, atau mahasiswa. Selanjutnya ada halaman registrasi. Halaman registrasi digunakan untuk proses pendaftaran akun pengguna baru ke dalam sistem. Pada halaman ini, pengguna diminta mengisi data yang diperlukan seperti nama, email, password, dan informasi lainnya sesuai kebutuhan sistem. Setelah proses registrasi berhasil, data pengguna akan disimpan ke dalam database dan pengguna dapat melakukan login menggunakan akun yang telah dibuat. Selanjutnya ada dashboard admin. Pada dashboard admin merupakan pusat pengelolaan seluruh data akademik. Pada dashboard ini tersedia berbagai menu seperti pengelolaan data mahasiswa, dosen, program studi, mata kuliah, kelas, ruang, jadwal perkuliahan, dan KRS. Tampilan dashboard dirancang menggunakan sidebar navigasi sehingga memudahkan admin dalam mengakses seluruh fitur yang tersedia. Selanjutnya ada dashboard dosen. Dashboard dosen dirancang khusus untuk mendukung aktivitas dosen dalam mengelola data akademik yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Melalui dashboard ini, dosen dapat mengakses menu penginputan nilai mahasiswa, melihat data perkuliahan, serta mengelola informasi akademis sesuai mata kuliah yang diampu. Selanjutnya ada dashboard mahasiswa. Dashboard mahasiswa digunakan sebagai pusat layanan akademik bagi mahasiswa. Pada dashboard ini, mahasiswa dapat melakukan pengisian KRS, melihat hasil nilai, melihat jadwal perkuliahan, serta mencetak kartu hasil studi atau KHS. Tampilan dibuat sederhana agar mahasiswa dapat mengakses informasi akademik dengan cepat dan mudah. Selanjutnya ada implementasi sistem. Di sini penjelasannya pada tahap implementasi sistem informasi akademik. Kampus dibangun menggunakan teknologi web modern. Pada sisi front-end digunakan HTML untuk struktur halaman, CSS untuk desain antarmuka, JavaScript dan jQuery untuk interaksi pengguna, serta Axios untuk komunikasi dengan server. Pada sisi backend digunakan Node.js dan Express.js untuk mengelola logika bisnis aplikasi. Sistem juga menggunakan JWT untuk autentikasi pengguna dan PostgreSQL sebagai database untuk menyimpan seluruh data akademik. Selanjutnya, arsitektur sistem. Sistem informasi akademik kampus. Arsitektur ini terdiri dari front-end, back-end, dan database. Pengguna mengakses aplikasi melalui browser pada bagian front-end. Permintaan pengguna dikirim ke backend yang dibangun menggunakan Node.js dan Express.js untuk melakukan autentikasi pengelolaan hak akses, serta proses bisnis aplikasi. Selanjutnya data disimpan dan dikelola di PostgreSQL. Sistem digunakan oleh 3 jenis pengguna yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Alur kerjanya adalah pengguna mengirim permintaan, backend memproses, database menyimpan atau mengambil data, lalu hasil ditampilkan kembali kepada pengguna. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi sistem yang telah kami kembangkan. Sistem yang kami bangun merupakan sistem informasi akademik atau SIAKAD berbasis web yang digunakan untuk membantu pengelolaan data akademik seperti data mahasiswa, dosen, program studi, kelas, mata kuliah, jadwal perkuliahan, KRS, serta nilai mahasiswa. Sistem ini dirancang agar proses pengelolaan data menjadi lebih efektif, terstruktur, dan mudah diakses oleh setiap pengguna sesuai dengan hak akses masing-masing. Dalam pengembangannya, sistem ini menggunakan arsitektur client-server yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu front-end, back-end, dan database PostgreSQL. Ketiga komponen tersebut saling terhubung melalui REST API sehingga proses pertukaran data dapat dilakukan secara efisien. Pada sisi front-end, kami menggunakan HTML, CSS, JavaScript, jQuery, dan Axios. Front-end berfungsi sebagai antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Melalui front-end, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, KRS, maupun melihat hasil nilai. Untuk proses komunikasi dengan back-end, kami menggunakan Axios sebagai HTTP client sehingga setiap proses pengembalian maupun pengiriman data dilakukan melalui REST API menggunakan format JSON. Kemudian pada sisi backend kami menggunakan Node.js dengan framework Express.js. Backend berfungsi sebagai pusat pemrosesan data dan logika bisnis sistem. Seluruh request yang dikirim dari front-end akan diproses pada back-end, kemudian dilakukan validasi data, pengelolaan data, autentikasi pengguna, otorisasi hak akses, hingga proses penyimpanan maupun pengambilan data dari database. Untuk menjaga keamanan sistem, kami menerapkan beberapa teknologi yaitu JSON Web Token atau JWT sebagai mekanisme autentikasi pengguna. Setelah pengguna berhasil login, sistem akan menghasilkan token yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna pada setiap request. Password pada setiap request. Password pengguna juga tidak disimpan dalam bentuk asli, melainkan diamankan menggunakan bcrypt melalui proses hashing. Selain itu, kami menerapkan role-based access control atau RBAC untuk membatasi hak akses berdasarkan role pengguna, serta express rate limit untuk membatasi jumlah request sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan sistem maupun serangan brute force. Komunikasi antar front-end dan back-end menggunakan konsep REST API. REST API merupakan standar komunikasi yang memanfaatkan protokol HTTP dengan metode seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Seluruh data dikirim dan diterima oleh format JSON. Kami memilih REST API karena dapat memisahkan front-end dan back-end sehingga proses pengembangan menjadi lebih fleksibel, mudah dipelihara, dan memungkinkan sistem untuk dikembangkan ke platform lain seperti aplikasi mobile tanpa logika pada back-end. Pada back-end, kami menerapkan layer arsitektur untuk mekanisme tanggung jawab setiap komponen. Dengan arsitektur ini, struktur kode menjadi lebih rapi, mudah dipahami, serta memudahkan proses pengembangan dan pemeliharaan sistem. Layer yang digunakan terdiri dari routes, middleware, controller, service, dan repository. Layer yang pertama, routes. Layer ini bertugas mendefinisikan endpoint REST API yang dapat diakses oleh front-end, kemudian menghubungkan setiap endpoint dengan controller yang sesuai. Selain itu, pada layer ini juga diterapkan middleware sebagai proses validasi sebelum request diproses lebih lanjut. Kemudian bagian middleware yang kami gunakan terdiri dari 3 bagian. Middleware Authenticate digunakan untuk memverifikasi token JWT yang dikirim oleh pengguna sehingga hanya pengguna yang telah login yang dapat mengakses sistem. Kemudian
Middleware authorize digunakan untuk memeriksa role pengguna seperti admin, dosen, atau mahasiswa. Sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan hak aksesnya. Sedangkan error handler digunakan untuk menangani seluruh error yang terjadi selama proses request agar respon yang diberikan kepada front-end tetap konsisten serta mempermudah proses debugging. Selanjutnya, layer controller. Controller bertugas menerima request dari front-end, mengambil parameter yang dibutuhkan, kemudian meneruskan ke service layer. Setelah proses selesai, controller akan mengembalikan respon kepada front-end dalam bentuk format JSON. Dengan demikian, controller hanya berfokus pada pengelolaan request dan response tanpa berisi logika bisnis maupun query database. Kemudian ke bagian service layer. Di service layer ini merupakan pusat logika bisnis pada sistem. Pada layer ini dilakukan proses validasi data, penerapan aturan bisnis, pengelolaan data, serta berbagai proses yang dibutuhkan sebelum data diteruskan ke database. Pemisahan logika bisnis ke dalam service layer membuat kode menjadi lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali pada proses lainnya apabila diperlukan. Kemudian yang terakhir ada layer repository. Layer ini tuh bertugas melakukan interaksi langsung dengan database PostgreSQL. Seluruh query SQL ditempatkan pada layer ini sehingga akses terhadap database menjadi lebih terpusat. Repository bertanggung jawab melakukan proses pengembalian data, penambahan data, perubahan data, penghapusan data, serta menjalankan query yang melibatkan relasi antar tabel. Dengan demikian, service layer tidak perlu menangani query database secara langsung. Secara keseluruhan, alur kerja sistem dimulai ketika pengguna melakukan aksi pada front-end. Request tersebut dikirim melalui REST API menuju back-end, kemudian diterima oleh routes dan melewati proses middleware. Selanjutnya, controller akan menerima request dan meneruskannya ke service layer untuk menjalankan logika bisnis. Jika membutuhkan akses data, service akan memanggil repository untuk berinteraksi dengan database PostgreSQL. Setelah proses selesai, hasil akan dikembalikan ke controller dan dikirim kembali ke front-end dalam format JSON untuk ditampilkan ke pengguna. Dengan arsitektur ini, setiap komponen memiliki tanggung jawab yang jelas sehingga sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Nah, di sini bagian mata kuliah kita bisa menambahkan mata kuliah. Pertama, masukkan kodenya, masukkan nama mata kuliah, jumlah SKS, dan kita bisa pilih dosen. Nah, karena sebelumnya saya sudah memasukkan, jadi di sini datanya sudah ada. Nah, jika semua data sudah terisi, kita bisa langsung klik simpan dan mata kuliah pun disimpan. Selanjutnya ke bagian program studi. Di sini kita bisa menambahkan program studi dan di sini ada kelas juga. Nah, jadi kelas ini tuh bisa menambahkan mahasiswa. Contohnya di sini sudah ada kelas tip 1 2026. Saya mencoba untuk menambahkan mahasiswa. Di sini kita klik button tambah, kemudian pilih mahasiswa dan klik simpan. Nah, mahasiswa pun langsung masuk ke dalam kelasnya. Kemudian ada ruang. Di sini kita coba untuk menambahkan ruangnya. Pertama, masukkan ruang. Kemudian ada jadwal.
Sini pertama pilih mata kuliah dulu, kemudian otomatis nama dosennya muncul. Selanjutnya pilih hari, jam dimulai, dan jam selesai. Kemudian pilih ruang juga di sini. Dan pilih kelas. Dan di sini yang terakhir ada KRS. Di sini kita bisa melihat informasi KRS yang diajukan oleh mahasiswa. Di sini kita bisa mensetujui atau menolak ajuan dari KRS tersebut. Di sini saya coba untuk setujui. Dan yang terakhir di sini kita bisa logout, klik tombol logout, dan ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sinta Swanda. Nah, baik, selanjutnya saya akan masuk ke bagian demo program dosen. Nah, jadi fitur dosen itu dia ada login dosen, melihat jadwal mengajar, input nilai mahasiswa, mengubah nilai mahasiswa. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan fitur yang dapat digunakan oleh dosen. Dosen itu dapat mengakses sistem menggunakan akun masing-masing untuk melihat jadwal mengajar, serta melakukan penginputan dan pengelolaan nilai mahasiswa sesuai mata kuliah yang diampu. Ini selanjutnya kita masuk aja ke sistemnya. Ini kita masuk emailnya dulu. Kita masuk ke dosen Agus. Passwordnya kita masukin. Nah, tampilan dashboard dosennya itu seperti ini. Jadi dia mata kuliah yang diampunya itu cuma satu. Kita ke jadwal kampusnya. Nah, jadi di sini jadwal kampusnya dia ada kode mata kuliahnya. Ada mata kuliahnya itu ilmu komputer. Ruangannya itu ada di lantai 3, ruang 2. Harinya itu Senin. Jamnya itu dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Kelasnya itu TIF 126. Lalu di sini juga dosen bisa melihat nilai. Ini kelasnya yang tadi. Nah, ini. Jadi di sini nama mahasiswanya itu ada Akbar, ada Odi. Di sini juga bisa mengisi nilai. Ini misalnya nilai absensinya kita buat 80, tugasnya kita buat 79. UTS-nya kita buat di sini 90. UAS-nya 90. Projectnya di sini kita buat 85, lalu kita simpan. Nah, jadi grade-nya itu dia A. Ini detailnya bisa kita lihat juga. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan juga bagian demo program mahasiswanya. Jadi demo program mahasiswa ini fiturnya ada mahasiswa, login mahasiswa, pengisian KRS, melihat jadwal kuliah, melihat nilai, mencetak KHS. Jadi pada sisi mahasiswa ini itu sistem itu menyediakan fitur pengisian KRS secara online, melihat jadwal perkuliahan, melihat hasil nilai akademik, serta mencetak kartu hasil studi atau KHS. Jadi seluruh informasi akademik itu dapat diakses secara langsung melalui akun mahasiswa. Lalu ini kita masuk ke sistem, ini kita logoutkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke sistem, kita masuk dulu untuk akun mahasiswanya. Passwordnya kita masukin, baru login. Nah, di sini dia ada dashboard mahasiswa. Di sini ada semesternya, total SKS-nya, ada IPK-nya, informasi akademiknya, lalu kita ke bagian KRS. Nah, ini KRS yang sudah diajukan tadi. Ini contohnya kita bakalan ambil mata kuliah. Ini pengajuan KRS. Di sini kita pilih mata kuliah Internet of Things. Nah, di sini ada nama dosennya. Lalu kita simpan KRS. Nah, ini kita bakalan setujuin dulu melalui admin. Nah, ini kita refresh dulu. Nah, ini nih yang tadi sudah kita ajukan, Akbar Maulana Purba. Ini kita setujui.
Lalu kita kembali ke mahasiswa, ini kita refresh lagi. Nah, ini yang tadi sudah disetujui. Lalu kita ke bagian nilai, ini nilai yang tadi sudah kita isi. Selanjutnya di sini juga ada KHS. Di KHS ini tuh bisa cetak KHS. Ini contohnya kita print KHS-nya. Nah, ini dia tadi yang sudah kita cetak KHS, tinggal kita print. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk program demo dosen dan mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Maira Maulidia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya itu ada pengujian sistem. Metode pengujian REST API menggunakan Postman. Tujuan pengujian yang pertama memastikan endpoint API dapat diakses dengan baik. Yang kedua memastikan request dan respon berjalan sesuai kebutuhan sistem. Yang ketiga memastikan proses CRUD data berhasil dilakukan. Yang keempat memastikan autentikasi dan otorisasi berjalan dengan benar. Toolsnya ada Postman, REST API, PostgreSQL. Penjelasan, pengujian sistem dilakukan menggunakan aplikasi Postman untuk menguji endpoint REST API yang terdapat pada sistem informasi akademik. Pengujian dilakukan dengan mengirim request ke server dan memeriksa respon yang dihasilkan untuk memastikan setiap fitur dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya di sini ada hasil pengujian sistem REST API. Di sini ada endpoint, REST API out login, metode, skenario pengujian, hasil yang diharapkan, hasil aktualisasi, status, keterangan. Dan di sini terlihat statusnya semua berhasil atau sukses dijalankan. Dari total 12 ini semua berhasil. Di sini bisa teman-teman lihat, baca. Nah, di sini juga ada catatan pengujian. Setiap endpoint diuji dengan request yang valid dan tidak valid jika diperlukan. Respon yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, data, message, status, kode. Autentikasi menggunakan JWT token dan pengujian hak akses berdasarkan role admin, dosen, mahasiswa berjalan dengan baik. Semua data yang memanipulasi melalui API terverifikasi di database PostgreSQL. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian menggunakan Postman, seluruh endpoint REST API berjalan sesuai dengan skenario pengujian. Sistem dapat menerima request dan mengembalikan respon sesuai kebutuhan dengan status kode yang tepat. Selanjutnya ada hasil pengujian sistem. Di sini ada fitur yang diuji, skenario penguji, hasil yang diharapkan, hasil aktual, status, kesimpulan. Fitur yang diuji ada login, user memasukkan email dan password yang benar, sistem menampilkan dashboard sesuai peran, dashboard hasilnya, dashboard berhasil ditampilkan, status berhasil, kesimpulannya sesuai. Teman-teman bisa lihat semua di sini bahwa semua statusnya berhasil dan bisa baca sendiri. Total yang diuji itu ada 12 dan fitur keberhasilannya 100%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fitur pada sistem berjalan dengan baik sesuai kebutuhan dan tidak ditemukan error yang terhambat mengoperasikan sistem. Semuanya sesuai. Selanjutnya ada kendala dan solusi pengembangan sistem. Kendala yang pertama dalam membuat database gak sinkron dengan alur program, jadi bolak-balik revisi tabel dan relasinya. Solusinya melakukan analisis ulang kebutuhan data dan memperbaiki struktur tabel serta relasi agar sesuai dengan alur sistem. Yang kedua, kendalanya dalam backend di bagian layer, controller, service, repository, kadang data yang masuk nggak sesuai yang dibutuhkan sistem. Solusinya menyesuaikan struktur data pada setiap layer atau controller, service, repository, dan melakukan pengujian bertahap untuk memastikan alur data berjalan dengan benar. Yang ketiga, kendalanya kadang bagian front end nggak connect ke back end karena endpoint dan request body yang tidak
sesuai. Solusinya, menyamakan dokumentasi API serta melakukan pengecekan endpoint dan format request sebelum integrasi front end dengan back end. Yang terakhir, kendalanya bagian REST API sering direvisi karena data yang dibutuhkan nggak tersedia semua untuk front end. Solusinya, menambahkan endpoint baru dan menyesuaikan respons API agar data yang dibutuhkan front end tersedia secara lengkap. Selanjutnya ada DevOps and Manager Project. Pembagian tugas di sini ada Sinta Suwanda, tugasnya front end HTML, melanjutkan laporan, menunjukkan PPT. Akbar Maulana Purba membuat sistem, membuat database, back end dan integrasi API ke front end. Maira Maulidia bab 1 bab 2 merapikan laporan, PPT bagian awal, edit video. Odi Junior Manalu tugasnya membantu membuat tabel database, begitu juga dengan Muhammad Rizal Muhaimin. Tools collaboration, yang pertama ada Visual Studio Code, yang kedua GitHub, yang ketiga Postgres SQL, yang keempat Postman, yang ketiga Google Drive, yang kelima Google Drive, dan yang terakhir WhatsApp. Selanjutnya ini ada version controller. Ini adalah kolaborasi di GitHub. Kolaborasinya di sini ada 2 orang, yaitu Sinta dan Akbar. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk kolaborasinya ini ada Sinta dan Akbar. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kita sudah sampai ke tahap kesimpulan. Jadi, hasil proyeknya ini pada proyek ini tuh kami berhasil mengembangkan sistem informasi akademik kampus berbasis web menggunakan Node.js, Express.js, dan Postgres SQL. Sistem yang kami buat itu mampu mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, KRS, nilai, dan KHS secara terintegrasi dalam satu sistem. Jadi setelah dilakukan pengujian, seluruh fitur itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi adapun manfaat dari sistem ini adalah itu untuk mempermudah pengelolaan data akademik, mengurangi proses pencatatan secara manual, mempercepat akses informasi bagi admin, dosen, dan mahasiswa, serta meningkatkan efisien dan akurasi dalam pengelolaan data akademik. Jadi di sini juga ada pengembangan lanjutan. Jadi untuk pengembangan selanjutnya, sistem ini tuh dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis mobile agar lebih mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Selain itu, dapat ditambahkan fitur notifikasi akademik untuk memberikan informasi penting kepada pengguna secara otomatis. Sistem juga dapat dilengkapi dengan dashboard laporan dan statistik akademik, sehingga data dapat dipantau dengan lebih mudah. Jadi dari sistem keamanan, autentikasi pengguna juga dapat ditingkatkan agar pelindungan data menjadi lebih optimal. Dengan demikian, sistem informasi akademik kampus yang kami kembangkan diharapkan dapat membantu proses pengelolaan akademik menjadi lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami siap menerima pernyataan dan masukan di kolom komentar. Terima kasih dan kembali lagi ke moderator. Demikianlah pemaparan kami mengenai analisis dan perancangan sistem akademik kampus menggunakan UML. Nah, kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana sih proses analisis dan perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan UML. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan maupun penyampaian materi kali ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang di kolom komentar di bawah. Nah, kami mengucapkan juga terima kasih kepada Ibu dosen selaku dosen pengampu RPL, serta kepada seluruh teman-teman yang telah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Sekian presentasi dari kelompok, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum. Oh, I just wanna take you anywhere